Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini terkait pemahaman dan pengalaman penerapan saya lakukan di SMA Negeri Jawa Timur, yaitu tentang budaya positif. Saya perkenalkan, nama saya Suyanto, saya CGP Angkatan 8 Pertanian. Di sini kita akan membahas terkait konsep utama budaya positif, yaitu yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam adalah keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Di sini yang pertama adalah paradigma. Paradigma menurut Ki Hajar Dewantara, sesungguhnya anak didik kita itu bukanlah kertas kosong, bukan mereka tidak memiliki apa-apa, tetapi sesungguhnya mereka itu sudah memiliki dasar, dan kita sebagai seorang guru itu tugasnya adalah hanya menebalkan garis-garis yang sudah anak-anak itu miliki. Sehingga kita sebagai seorang guru tidak boleh menganggap anak-anak itu tidak bisa apa-apa, tetapi anak-anak itu sesungguhnya adalah sudah memiliki pemahaman, dan kita hanya mengolah dan membantu untuk mengembangkan anak didik kita. Ini paradigma positif, sehingga jangan sampai menganggap anak didik kita tidak bisa apa-apa, tetapi kita harus menganggap anak didik kita sudah memiliki bekal, dan kita hanya mengarahkan, menunjukkan bahwa ini loh potensi kalian itu yang harus betul-betul kalian kembangkan. Nah, di sini nanti tujuannya anak-anak kita itu adalah endingnya itu adalah memiliki profil pelajar Pancasila, sehingga mereka yang pertama adalah beriman dan bertakwa, yang kedua adalah mandiri, yang ketiga adalah kebinekaan, bergotong royong, kreatif, dan benar kritis. Mungkin kalau di pembelajaran olahraga, mungkin karena saya mengampu mata pelajaran olahraga, yang sering kita lakukan adalah kita selalu berkolaborasi, karena olahraga itu kan selalu bekerjasama, tidak bisa kita olahraga itu sendirian, sehingga saling membutuhkan satu dengan teman yang lain. Sehingga di olahraga tanpa kita sadari kita sudah mengajarkan yang namanya gotong royong. Nah, kadang di olahraga itu yang agak sedikit itu mungkin mandiri, karena misal ada tugas itu kan namanya anak olahraga. Kalau diminta untuk mengajarkan tugas terkait teori, anak olahraga itu sangat sedikit. Artinya kalau diminta lari, sepak bola, mereka akan cepat dan tanggap, karena tipikal olahraga itu kan lapangan, bukan teori. Yang ketiga, kita sebagai guru hendaknya kita harus kreatif, sehingga kita itu harus kreatif. Kalau anak olahraga, karena saya mengampu olahraga ya, karena saya ini jurusan olahraga, saya berkaca kepada diri saya. Kalau anak olahraga itu kalau kamu harus gini itu tidak bisa. Artinya harus sedikit diberikan kebebasan atau kepercayaan kepada mereka. Misal, Mas, nak, sama bisa olahraga apa? Oh ini Pak, oh ya ini coba kembangkan. Itu mereka bisa berkreasi. Kalau kamu harus melakukan ini mereka itu malah tidak bisa. Apalagi kalau kamu harus melakukan runtut seperti apa ya, teratur itu agak sedikit bosan. Sehingga gaya belajar, misal kalau pembelajaran olahraga itu ya misal anaknya bisa apa, kita sediakan alatnya, sehingga mereka diminta untuk mencoba mengekspresikan dari pemahaman yang mereka pelajari. Mungkin seperti itu kalau di pembelajaran olahraga. Masuk di dalam disiplin positif, di pemahaman pertama, kata-kata disiplin itu kan mesti identik dengan aturan, sehingga kita sebagai seorang guru di era saat ini, kita harus senantiasa bahwa
bukan lagi sebuah aturan, tetapi rasa keinginan atau tumbuh sadar di dalam diri kita bahwa anak didik kita itu sesungguhnya bisa tanpa dimunculkan kalimat pertama itu aturan. Karena kalau kita tentang aturan maka mesti kalau melanggar ini pasti nanti seperti ini. Tetapi kita tumbuhkan bagaimana sih anak didik kita tanpa kita suruh mereka sudah mau melakukannya. Misal contoh ketika di dalam pembelajaran olahraga, anak-anak kita hanya memberikan gambaran ini loh nak, cara berpakaian yang rapi ketika mengikuti pembelajaran olahraga. Misal bajunya dimasukkan, kita harus wajib menggunakan sepatu. Itu adalah salah satu budaya-budaya di pembelajaran olahraga yang senantiasa harus tetap kita jaga. Sehingga bukan lagi sebuah aturan, tetapi pemahaman di dalam diri anak didik kita bahwa mereka itu tanpa mereka menyadari mereka sudah melakukan sikap disiplin positif. Ini adalah pertanyaan, di dalam penerapan disiplin positif terkadang terjadi pelanggaran. Apa yang dilakukan guru untuk mengatasi hal tersebut? Nah, di sini kita sebagai seorang guru, kita harus senantiasa memahami apa sih kebutuhan dasar kita sebagai seorang manusia. Yang pertama adalah untuk bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga adalah penguasaan. Yang keempat adalah kebebasan. Yang kelima adalah kesenangan. Sehingga ini adalah kebutuhan dasar manusia bahwa sebagai manusia itu sesungguhnya 5 inilah yang senantiasa ada tanpa kita menyadarinya, bahwa manusia itu berusaha untuk mempertahankan dirinya. Misal contoh ketika dia tidak bisa pelajaran matematika misal, maka dia tanpa dia sadari dia akan tumbuh belajar matematika agar dia tidak tidak malu ketika ada temannya itu misal bertanya kepada dia, sehingga dia bisa menjawab. Sehingga itu sesungguhnya sudah ada di dalam diri manusia. Sehingga kita sebagai seorang guru, ya kita harus bisa dan pandai-pandai untuk menanamkan rasa percaya diri kepada anak didik kita, sehingga agar mereka memiliki kepercayaan yang baik, maka mereka bisa lebih percaya diri sehingga mereka dapat belajar meningkatkan potensi yang ada di dalam dirinya. Begitu juga rasa kasih sayang, rasa diterima. Misal seperti saat ini saya bisa bertemu dengan panjenengan semua, ini adalah bukti bahwa diterima di sebuah lingkungan itu sangat penting. Artinya bisa diterima, panjenengan mau hadir, artinya kan panjenengan saya dengan panjenengan ada sebuah keinginan untuk sama-sama belajar bersama. Sehingga jangan sampai ketika anak didik kita mau belajar, misal mau belajar olahraga sudah masuk, aduh menit pelajaran Pak jangan sampai kita itu muncul anak-anak itu seperti itu. Bagaimana caranya anak didik kita itu senang. Dan di era saat ini kan anak didik kita itu tidak bisa harus kita ini tidak bisa. Artinya diberikan kesempatan kepada anak didik kita untuk berkreasi, untuk mengembangkan diri kita. Seperti di era saat ini kita sebagai seorang guru di kurikulum Merdeka itu kan salah satunya kita hanya sebagai fasilitator. Artinya kita memberikan sebuah gambaran, terus anak didik kita mengerjakan, belajar memahami, terus kita mengecek dari apa hasil mereka belajar. Ketika ada yang kurang kita tambah, ketika ada yang kurang tepat mungkin kita sedikit meluruskan, dan mereka praktik dan untuk menambah wawasan itu. Sehingga bukan lagi kita sebagai seorang guru menjadi teacher center, kita menulis sopan tulis, bagaimana anak kamu sudah menulis sampai mana, dan tidak lagi seperti itu. Sehingga kita banyak-banyak memberikan kesempatan, kepercayaan kepada anak didik kita di dalam belajar. Di sini kita sebagai seorang guru hendaknya kita murid itu melakukan disiplin diri karena takut hukum.
Nah, kita sebagai seorang guru jangan sampai, dan kita harus menumbuhkan kepada anak didik kita itu harus jangan sampai ada sebuah peraturan sehingga mereka itu hanya takut itu. Misal mereka tidak memakai baret, mungkin ketika di sini mungkin tidak memakai baret gitu ya, artinya atribut mereka tidak lengkap gitu, sehingga mereka takut tidak memakai baret itu agar mereka tidak dihukum. Berarti pemahaman anak didik kita itu berarti masih rendah, karena mereka itu takut. Atau saya ketika berangkat ke sekolah, saya hanya berpikir, aduh masuk jam 7, jangan sampai saya telat, nanti kalau nanti bisa dipanggil sama wakil guru misalnya. Ini berarti kita hanya sebagai rasa takut, berarti belum ada tumbuh kesadaran. Tetapi harapannya di sini kita sebagai seorang pendidik itu endingnya nantinya itu kita itu menghargai diri kita. Kita berangkat pagi bukan karena ingin dipuji teman-teman kita atau dipuji anak didik kita, tetapi kita itu menghargai diri kita. Kita berangkat pagi karena saya menghargai diri saya, bahwa diri saya ini tidak pantas untuk diolok-olok oleh orang lain. Misal kita berangkat ke sekolah terlambat, maka teman-teman kita bilang, oh itu loh Pak Edi, itu sekolah awal ini terlambatan. Itu walaupun kalimatnya sedikit, tetapi itu sangat menyakitkan di dalam hati kita. Tetapi ketika kita berangkat pagi, wah itu loh Pak Aris datangnya pagi, bisa dan beliau terlalu seperti itu. Maka beliau berangkat pagi dan tidak terlambat, itu adalah karena dia itu menghargai diri. Sehingga di sini kita itu tentunya adalah menghargai diri kita, bukan hanya untuk mencari penghargaan, mencari pujian, bukan itu. Tapi kesadaran diri kita adalah untuk menghargai diri kita. Begitu juga untuk anak didik kita, mereka mengerjakan tugas, mereka berpakaian rapi, memakai atribut lengkap, melakukan ke sekolah tidak terlambat. Itu harapannya mereka itu menghargai diri dia dengan cara hal-hal yang seperti itu. Di sini ada dua konsep yang gagal, dan ini sering kita lakukan. Ketika saya sekolah pun, saya dulu juga mengharapkan hal yang seperti ini. Ketika ada siswa saya terlambat, loh Mas, kenapa kok terlambat? Ini Pak, ayo ambil push up, ayo lari. Ternyata hal-hal yang seperti itu bukan hanya membuat mereka itu senang atau mereka itu bangga, tetapi malah mereka itu membuat mereka tidak nyaman kepada kita, sehingga mereka hanya berpikir Pak Edi terlaki. Ini adalah kita mengupayakan untuk menghindari hal yang seperti itu. Ternyata hukuman itu bukan hal yang tepat untuk anak didik kita. Hal ini saya dapatkan ketika saya belajar di modul 1.1 ini. Sehingga yang semula saya suka menghukum, ketika anak ada yang terlambat, ini sedikit saya guru olahraga melakukannya. Penggawaannya guru olahraga hukum. Iya Pak. Tapi dengan ini nanti berjalan caranya. Yang kedua adalah penghargaan. Ternyata dengan kita memberikan pujian atau penghargaan kepada orang lain, misal Bulan, ternyata kamu bisa mengerjakan soal ini, saya kasih permen gitu kan. Dulu kan kita pernah ya, mungkin saya pernah itu melakukan hal yang seperti itu. Ternyata itu dapat menimbulkan kecemburuan sosial di antara siswa yang lain ternyata. Sehingga ikut pelajaran lah, ini adalah salah satu hal yang pernah terjadi dan pernah saya rasakan. Karena saya ini termasuk orang yang tidak begitu pintar. Saya ini orang yang tidak begitu pintar. Ketika saya masuk di sekolah favorit, mungkin di sekolah 1 itu mungkin saya paling tidak bisa. Tapi saya cuma ikut nebeng, namanya sekolah favorit. Hanya nebeng. Tapi saya sebenarnya saya itu tidak begitu pintar. Saya hanya sepenting saya itu melakukan sesuatu yang saya bisa, hanya itu. Harapannya dengan kita mempelajari ini, harapannya ini ada dua hal ini yang kita sebagai seorang guru harus bisa dan belajar melakukannya.
Yang pertama adalah konsekuensi dan yang kedua adalah restitusi. Ayo. Mungkin yang sering kita lakukan sekarang ini mungkin mungkin konsekuensi ketika anak-anak ada terlambat, ayo mas tulis di buku, mungkin seperti itu mungkin kalau di sini bagaimana Pak? Mungkin ketika ada terlambat itu Ayo lari. memang saya memang kalau di sekolah anggap sini berbasis taruna Pak ya. Memang mungkin ya seperti itu mungkin ya, ini salah satu mendisiplinkan anak-anak. Dulu saya ketika di SMK 13 awal bertemu dengan Husnul, di sana kan juga taruna, cuma mungkin berbeda dengan di sini ya. Kalau di sini mungkin lebih strength. Kalau di sana mungkin agak sedikit longgar sedikit itu mungkin ya. Sehingga ini yang harus sedikit kita ubah. Tetapi ya kita sebagai seorang guru ini saya berbicara dari apa yang sudah saya pahami ya, sehingga memang kondisi yang sekarang itu harapannya itu seperti itu. Sehingga kita sebagai seorang guru bukan lagi menghukum, bukan lagi memberikan reward, tetapi kita diharapkan hanya memberikan konsekuensi dan diselesaikan juga dengan cara restitusi. Restitusi itu seperti ini Bapak Ibu. Ketika mungkin saya datang terlambat, saya sebagai seorang guru menanyakan, Mas, hari ini kok bisa datang terlambat? Maka dia akan menjawab, ya saya datang terlambat Bapak. Loh, kenapa kamu kok bisa datang terlambat? Saya datang terlambat karena saya mengerjakan tugas ini, misal. Tapi kamu tahu kalau terlambat itu salah? Iya Pak, saya tahu. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Oh ini. Mungkin kalau kita sebagai seorang guru yang terlambat banyak, kita bahan person mungkin agak sedikit kesulitan mungkin ya. Tetapi yang diinginkan di era saat ini ketika saya belajar modul 1.1 itu seperti itu. Bukan lagi kamu terlambat terus lari. Bukan lagi itu, harapannya itu bukan lagi seperti itu. Tapi ada sebuah dialektika, ada sebuah komunikasi yang mereka itu menyadari. Harapannya ketika ada terjadi dialektika, Mas kamu terlambat, iya ini, tahu kenapa? Karena ini tahu salah, tahu Bapak. Terus apa yang akan kamu lakukan berikutnya? Saya berusaha tidak terlambat lagi. Harapannya mereka tumbuh kesadaran itu. Nah, tumbuh kesadaran itu, harapannya itu. Harapannya mereka dengan dialektika itu terjadi. Kadang-kala saya sebagai seorang guru ketika melihat siswa saya terlambat itu ya kadang-kala misalnya terlambat 5, saya mau ya paling mudah kan, mari Mas, usap, ya Pak sudah kan, itu yang paling mudah. Ternyata itu harapannya tidak lagi seperti itu, tetapi terjadi dialektika. Misal saya seorang siswa, saya lupa mengerjakan PR, ya guru harus menanyakan, loh Mas Edi kenapa? Kok belum mengerjakan tugas? Oh iya, saya lupa mengerjakan tugas karena ini. Tapi tahu Mas Edi kalau tidak mengerjakan tugas itu tidak mendapatkan nilai. Tahu Bu, misal seperti itu. Apa yang akan kamu lakukan sekarang Mas Edi? Oh iya Bu, saya akan mengerjakan tugas, tapi menyusul ya Bu, karena saya kemarin lupa. Terus dia menjawab, oh ya wis tidak apa-apa. Artinya ada dialektika yang timbul, yang muncul antara peserta didik dan guru. Harapannya dengan dialektika itu mereka tumbuh kesadaran gitu. Nah, di sini itu kita itu diminta untuk menumbuhkan kesadaran, bukan lagi hukuman biar berubah, tetapi menumbuhkan kesadaran. Anak sekarang malah lama itu Pak. Iya Pak. Kalau terus-terusan gimana? Kalau gurunya yang kalau nggak sadar aja gimana? Kalau gurunya yang terlambat dibalik ya malah. Padahal terlambat 10 menit gitu. Saya jadi ngomong. Betul Pak, betul. Keterlambatan saya setiap saya terlambat kamu catat nanti 90 menit tak temui 1 kali pelajaran. Voli. Oh dia sama. Mungkin. Iya kayak. Voli mungkin Pak. Olahraga juga ya. Bukan. Tapi ikut aja. Tahu terus jenengan. Oh iya. Mempunyai karakter yang khas, artinya sekolah reguler lain. Kalau yang jenengan mungkin mohon maaf yang jenengan sampaikan diterapkan di sini membutuhkan waktu yang sangat lama sekali untuk menggunakan budaya yang mengganti. Jadi mungkin di sini mempunyai
Bapak Ibu guru mungkin sudah mempunyai trik dan tip tersendiri untuk mengatasi anak-anak yang model seperti itu. Yang pasti tidak konteksnya tetap sesuai dengan profil pelajaran asli. Ya tetap ada apa ya, komunikasi agar mereka tetap bisa. Kalau komunikasinya apa? Apalagi kalau matematika, mau izin aja Oh. ini. Tidak. Malah tidak ya, tidak. Jadi soal matematika, biarpun mereka tidak terlambat, hanya meminta izin. Meminta izin, Pak, saya mau izin ke asrama untuk ngambil apa? Itu karena sudah ada dialog. Iya betul. Sudah ada dialog. Ketika satu diizinkan, nah, mereka punya strategi yang belakang akhirnya di sini. Entek kelas. Kira berbondong-bondong. Nah, akhirnya trik Bapak Ibu guru, sudah nanti saya izinkan kerjakan soal ini dulu. Kasih soalnya yang gampang enggak, angel enggak. Ya Nah, apa ketika nanti ya? ibu juga mengerjakan soal, Apa? itu kan butuh proses, butuh waktu. Gitu. Waktunya paling nggak 30 menit. Nah, loh, waktunya sudah habis. Kamu ganti jam. Silakan. Akhirnya apa jadi contoh kecilnya seperti ini. Artinya setiap pendidik ini memiliki cara ya, Iya. cara untuk mempertahankan mereka untuk tetap ikut di jalan Tetap ada pelajaran. dialog. Ini yang sudah sedikit saya jelaskan tadi, perbedaan hubungan, konsekuensi dan restitusi. Nah, di sini 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini kita sebagai seorang guru, harapannya nanti kita bukan lagi menjadi seorang penghukum, tetapi kita menjadi seorang manajer. Seorang manajer ini adalah nanti kita sebagai seorang guru, nantinya kita ketika ada sebuah masalah kepada anak didik kita, mereka itu terjadi komunikasi lagi. Artinya agar tidak terjadi seperti ketika anak terlambat langsung push up, sit up, lari, bukan lagi di situ. Atau guru sebagai pembuat rasa bersalah, misal seperti ini, Mas, kamu kok tidak mengerjakan tugas? Apa kamu tidak kasihan dengan saya? Ini jangan sampai kita sebagai seorang guru itu sampai seperti itu, sehingga harapannya atau kita mungkin sebagai teman kita berdiskusi sampai lupa bahwa dia itu siswa atau anak didik kita, sehingga saking akrabnya mungkin. Nah, harapannya nanti kita sebagai seorang guru itu ada di 2 posisi pemantau atau posisi manajer, sehingga setiap ada problem di dalam anak didik kita itu ada terjadi komunikasi, dialektika, nantinya muncul sebuah solusi. Solusinya dari mana? Solusi dari anak didik kita. Misal mereka tidak mengerjakan tugas, kita sebagai seorang guru, ini kenapa kamu tidak mengerjakan tugas ini? Apa konsekuensinya ini? Apakah kamu tahu kalau ini itu bersalah? Tahu. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Sehingga mereka memunculkan ide sendiri untuk menyelesaikannya, sehingga bukan lagi guru kamu harus pintar dulu. Iya, sengaja. Tidak, tetapi bahkan ketika mereka ujian mungkin ketika mereka ujian praktek itu di lapangan, ternyata pas teori dia tidak bisa, tapi kalau pas praktek dia bisa sedikit digeser. Artinya tetap untuk memenuhi tugas dan kewajibannya melalui cara yang lain. Yang berikutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas bukan lagi kita sebagai seorang guru, bukan lagi nantinya kita itu langsung masuk, tetapi kita memberikan sebuah gambaran bahwa di dalam kelas itu agar bisa berjalan dengan baik, sehingga kita sebagai seorang guru menentukan sebuah keyakinan kelas, atau kalau dalam bahasa gampang itu kesepakatan bersama, sehingga kelas itu bisa berjalan dengan baik. Mungkin contohnya seperti ini,
anak-anak menuangkan idenya, terus anak-anak menempel di papan tulis, terus kita samakan idenya yang untuk kita sepakati bersama, sehingga terjadi kesepakatan kelas yang nantinya dijalankan oleh anak didik kita, dan kita sebagai seorang guru nanti mengontrol. Ini yang insya Allah sudah saya jelaskan tadi, contoh keyakinan kelas. Ini contoh-contoh keyakinan kelas mungkin seperti ini, disiplin waktu dan sebagainya. Insya Allah kalau di sini sudah sangat mantap ya, karena berbeda dengan sekolah-sekolah yang lain. Karena saya yakin ketika saya masuk itu, saya tadi itu mau menemui siapa, apakah sudah janjian. Saya tadi itu sangat apa ya? Artinya terjadi sesuai SOP yang ada gitu. Artinya benar-benar terjadi. Ini yang kesempatan kelasnya itu dilakukan saat mengajar di kelas. Ya, betul. Olahraga. Ya, pembelajaran. Betul. Ketika saya seperti kemarin saya mengajar bertemu anak-anak di kelas 1 baru masuk pertama, nah di sini saya membangun kerjasama, berkolaborasi melalui kesepakatan tadi, sehingga terjadi komunikasi di awal, artinya menyamakan ritme, sama-sama belajar. Sehingga bukan lagi saya menentukan kamu ini, kamu harus melakukan ini, nah, sehingga terpusat pada saya, tidak lagi seperti itu. Ini contoh restitusi ini, insya Allah seperti dialek yang sudah saya contohkan tadi. Ini ada videonya. Nah, alhamdulillah ini sudah menginjak di slide terakhir, Bapak Ibu. Ini standar nasional itu harapannya nanti seperti ini. Kita sebagai seorang guru bukan lagi menjadi pengurus tetapi menjadi manajer. Nah, manajer itu adalah menyelesaikan dengan cara dialektika dan anak-anak diberikan kesempatan untuk mengambil sebuah solusi, sehingga nantinya anak-anak bisa lebih mandiri, lebih percaya diri, dan lebih merdeka di dalam belajar. Ini sedikit, nah ini slide yang sudah hampir selesai. Ini sedikit tempat saya bekerja itu seperti itu, sehingga tidak panas mungkin kalau di sana. Tetapi ya itu tadi, sampai saya bisa kesini mungkin karena apa, mungkin nggak bisa Bapak Ibu terjemahkan sendiri. Yang jelas kalau situasi di lapangan NGO tidak kepanasan karena ada indoor. Dan terima kasih saya sudah diberikan kesempatan di sini. Kemudian ini bisa membantu saya, karena ini salah satu kewajiban saya untuk menyelesaikan Bapak Ibu. Kalau saya tidak menyelesaikan ini dan ini dinya tanggal 28. Masih 2 hari kan? Belum 1 jam. Itu amin. Itu kepala sekolah saya yang baru. Siapa? Pak Guntur. Itu yang kepala sekolah yang baru. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan sedikit mungkin, atau kita sambil sharing itu saling sama-sama. Tadi saya bisa dijelaskan lebih lanjut tadi perbedaannya antara identitas gagal dan identitas berhasil. Oh iya. Ya, apa itu? Nah gini, kalau identitas gagal itu kan ada 2 tadi yang namanya hubungan. Nah kalau identitas berhasil itu, kalau gagal itu misal sebagai seorang guru ada siswa A misal, Edi terlambat, kamu kok terlambat? Masuknya jam 7, jam 7, terus pusat. Nah sehingga itu artinya bukan menumbuhkan dia untuk sadar diri, tetapi hanya membuat hukuman jera kepada dia dan membuat jengkel kepada kita. Tetapi harapannya yang sukses itu, mereka tanpa kita minta untuk datang tepat waktu, mereka sudah bisa datang tepat waktu. Nah, caranya seperti apa? Ya melalui komunikasi. Misal, Edi terlambat. Mas, ini jam berapa? Oh, sudah jam 7 Pak. Berarti terlambat ya? Ya. Kenapa kamu terlambat? Saya terlambat karena tadi itu angkotnya agak sedikit kesulitan Pak. Loh, kamu tadi naik angkotnya jam berapa? Untuk naiknya itu kok bisa sampai terlambat? Oh tadi itu agak lama Pak karena ini. Terus tahu Mas kalau terlambat itu salah, tahu. Berarti gimana cara kamu untuk bisa agar tidak terlambat lagi?
baru dia menjawab, mungkin saya akan bangun pagi, saya akan angkot untuk lebih pagi. Ini seperti itu yang membedakan yang berhasil. Sehingga yang berhasil itu tumbuh dari dalam diri, bukan lagi karena hukuman tadi. Jadi tumbuh di dalam kesadaran diri dia bahwa dia itu menyadari bahwa dirinya itu penting. Sehingga sebagai manusia itu bukan lagi kita takut karena hukuman, tetapi kita menghargai dirinya. Kita datang terlambat bukan lagi ingin dipuji atau biar kita tidak dipanggil kurikulum, tetapi kalau siswa mungkin dipanggil BP atau tatib, tetapi dia itu ingin menghargai dirinya. Sehingga harapannya itu menghargai diri. Saya pun dengan belajar modul ini, jujur saya itu belajar. Artinya saya berusaha, ini tadi yang dulu itu mungkin tidak baik, mungkin ya artinya belajar untuk bisa menjadi lebih baik. Ini seperti itu. Mungkin ada lagi pertanyaan? Artinya kita lebih mengarah ke membentuk karakter. Betul. Yang menumbuhkan kesadaran artinya karakter diri. Misal anak yang mungkin malas gitu ya di dalam mengerjakan tugas, harapannya mereka bisa rajin untuk mengerjakan tugas tanpa ada hal lain yang menyebabkan aku mengerjakan tugas itu karena ini. Artinya menumbuhkan kesadaran di dalam diri. Mas, Iya. Pak, berarti itu identitas gagalnya itu anaknya yang disebut identitas gagal atau sukses, atau prosesnya identitas gagal itu seperti ini, proses identitas gagal seperti ini. Jadi apa ya? Prosesnya atau subjeknya? Artinya yang gagal itu adalah prosesnya. Oh, berarti prosesnya berarti ya? Proses. Kalau tidak sabar. Kadang-kadang kalau kita sebagai guru itu kan ya masuk bisa kesabaran itu tetap harus ada, kayak tadi dialektika untuk membuka kesadaran. Tadi apa ya, dikasih tahu kita sendiri nggak boleh, nah itu boleh. Nah, kapan treatment itu harus dilakukan berulang-ulang kali dan kapan batasannya gitu. Karena kan setidaknya kita harus tetap memberikan konsekuensi yang konsekuensinya itu juga bisa menumbuhkan gitu. Tapi tetap ada apa ya, batas. Bukan berarti kita membatasi anak untuk tidak melakukan hal yang buruk, tapi tetap harus bisa ngerem apa ya, iya kan, harus bisa ini. Oh, nah ini tuh nggak boleh. Kalau saya toleransi beberapa kali kamu tetap melakukan itu, nah apa konsekuensinya? Dia sabar ada batasnya ya. Memang di dalam kita sebagai seorang guru mungkin ya, kalau kita sudah mengingatkan 1 sampai 2 kali, 3 kali mungkin kita itu jenuh juga ya, artinya kok tidak ada perubahan. Ya kita ya itu tadi apa yang pertama ya rasa sabar kita, peduli kita kepada anak didik kita itu ya lebih ditinggikan. Dalam artian ya kita harus pandai-pandai dan rajin-rajin untuk saling mengingatkan. Artinya ya continue, bukan hanya 1 kali ini sudah selesai, tapi continue diulang. Artinya itu seperti hanya di olahraga itu, anak-anak itu kan mungkin saat ketika pertemuan awal, Mas nanti kita bersama-sama ya kita olahraga, kita pakai sepatu, bajunya dimasukkan gitu. Oke, minggu depan anak-anak bisa dimasukkan. Tapi minggu depannya mungkin anak-anak sudah mulai ada yang anggap 1 keluarkan, terus kita biarkan temannya yang lain gitu. Sehingga ketika kita melihat oh ini harus segera kita ini harus kita anukan. Artinya biar tidak menjalar ke yang lain. Sehingga itu yang kalau di sekolah itu sedikit saya terapkan itu. Artinya saya sebagai guru olahraga itu kalau misal kasih pertanyaan, anak-anak lihat Mbak Google itu kan sudah pointer semua. Guru pun tidak akan mungkin menanyakan, Mas, kamu mengerjakan ini dari mana? Tidak mungkin. Jadi sehingga kan anak-anak mengerjakan, kita cek tapi harapannya anak-anak bisa jadi seperti itu. Sabar, kuncinya sabar. Jadi, pertemuan Pak Aris nih, amunten. Memang harus setiap anak kan unik ya, setiap anak unik kan kadang
sih yang kita anggap kayak ARF immortal dan sebagainya, padahal sebetulnya dia melakukan sesuatu itu ada alasannya. Telat dan dia beralasan pun juga ada alasannya. Gitu ya. Ada alasan di balik alasan. Oh iya, kadang alasannya kan buat ya. Ada alasan di balik alasan. Tapi kalau saya lihat ya, ketika anak tadi itu ya, ketika orang itu, misal saya kan, mereka kan tidak tahu saya ya, mereka tetap hormat itu apa emang SOP-nya seperti itu ya? Iya. SOP. Di SOP kan. Kesadaran diri. Yang ditepuk tadi siapa? Kesadaran diri. Pak Adit ya. Kalau Pak Adit ini Pak Adit, Iya. berarti ini paling minum nih kan? Sahabat siswa ya, Pak. Sahabat siswa ini. Kalau sini kampung olahraga suka Pak? Artinya Hello Kitty ya. Katanya selembut Yupi. Sebenarnya Yupi. Sahabat siswa ya Pak, ini andalan nih Pak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ketika ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga ini menjadi silaturahmi untuk saya. Berkelanjutan, Amin. berkesinambungan. Berarti sih. Allah. Biasanya mereka telur. Berkelanjutan, berkesinambungan siapa? Ayo. Berapa ya? Berapa ya? Mungkin itu. Terima kasih semua sudah mau hadir. Terima kasih adik kita sudah membantu saya. Karena saya sudah WA beliau, saya WA Pak Usul, langsung diarahkan ke Bu Alita, saya diminta konsultasi itu. Akhirnya alhamdulillah bisa apa ya, terjadi dan terlaksana kegiatan ini. Mungkin itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.